Kami menemukan rumah bangsawan abad ke-16 yang terlupakan di Portugal dengan baju zirah emas berdiri di ruang musik. Di jalan sepi Portugal Utara, Luke dan aku menemukan rumah bangsawan granit tersembunyi di balik gerbang penuh tanaman liar. Sekilas, tempat itu tampak seperti rumah terbengkalai, namun saat kami masuk, kami merasakan ada sesuatu yang istimewa di sana. Rumah itu masih utuh dengan perabot, surat, dokumen, dan foto yang tetap di tempatnya sejak puluhan tahun lalu. Segala sesuatu menunjukkan keluarga bangsawan telah lama tinggal di sini. Namun, sekitar tahun 2000, mereka mengemasi barang-barang mereka dan pergi ke Texas, meninggalkan rumah leluhur mereka. Lalu kami menemukan petunjuknya, ijazah Ordo Malta, dokumen heraldik, dan tulisan pribadi yang menunjukkan hubungan erat pemiliknya dengan tradisi bangsawan Portugal. Ini bukan hanya rumah keluarga, tapi tempat istirahat yang dibangun berdasarkan kehormatan, warisan, dan sejarah berabad-abad. Ini rumah bangsawan Malam Emas. Selamat datang di Bros of Decay. Saya Leslie di belakang kamera bersama Luke. Hari ini kami berada di istana berusia 500 tahun di Portugal. Rumah menara itu namanya ya, dan ini adalah bangunan warisan. Bangunan ini telah resmi terdaftar. Bangunan ini pantas mendapat gelar warisan karena strukturnya luar biasa, menara indah di luar, dan rumahnya megah. Dan di sini kami sedang berdiri di depan gerbang yang mengarah ke halaman tempat ini. Hal pertama yang ingin kami ceritakan tentang kisah yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah tentang Maria dan mimpinya. Dan mimpi Maria adalah sebuah aula pernikahan yang ada di sana. Dan Maria adalah istri pemilik rumah itu. Tepat sekali, dan Maria juga, tentu saja, membutuhkan tempat untuk menikahkan orang-orang, dan tempat itu sudah memiliki kapel, jadi itulah yang dia gunakan untuk menikahkan orang-orang. Jadi, seperti yang bisa Anda lihat, ini adalah kapel yang indah dengan semua isinya masih lengkap. Dan kapel ini dibangun pada abad ke-17 oleh generasi sebelumnya dari keluarga ini. Ini adalah altar yang seluruhnya terbuat dari kayu di sini, tapi kerajinan tangan yang luar biasa yang membuat karya ini. Oh, ada lukisan di sampingnya. Ya, panel-panelnya juga indah. Ya, Saya suka altar yang seluruhnya dari kayu, itu jarang terlihat. tidak. Biasanya dilapisi emas jadi tidak jelas kalau itu kayu, namun di Portugal mereka justru memperlihatkan kayunya. Ingin menunjukkan bahan altar itu. Saya juga suka patung di tengah itu. Apakah masih ada sisa milik imam di sini? Sayangnya, yang satu ini benar-benar terkunci di sini. Maria akan mengadakan pernikahan untuk orang-orang yang datang ke kapel. Sebelumnya, tempat ini selama berabad-abad digunakan sebagai kapel pribadi oleh penduduk untuk berdoa dalam agama Kristen. Ruangan yang indah. Wow, saya kehabisan kata. Mereka bahkan punya jendela atap di sini. Dan di sekitar dinding. Di sini, kamu bisa melihat penyaliban Yesus Kristus. Ini menceritakan kisah bagaimana Yesus disalibkan. Itu adalah lukisan-lukisan yang luar biasa. Ya, sangat dramatis. Orang-orang yang tinggal di sini tidak menghemat sedikit pun untuk membuat altar ini atau membangun kapel ini. Lukisan-lukisan ini mungkin berusia ratusan tahun. Apakah kita tahu kapan kapel ini jadi bagian bangunan aslinya? Kapel ini dari abad ke-17 hingga ke-18. Oke, ya. Dan itu diselesaikan bersamaan dengan bangunan penuh yang kita lihat di sana, bangunan berbentuk Z dan bangunan Bussy Shed. Itu datang setelahnya.
Mereka membangun menara itu pada tahun-tahun ratusan di abad ke-16. Dan menara pertama dibangun untuk mengawasi lembah sebagai semacam menara perlindungan. Satu hal lagi yang bisa kita katakan tentang ini, ya, Saya ingin menunjukkan cerita rakyat yang kami temukan. saya dan Luke belakangan ini tertarik pada cerita rakyat saat menjelajahi bangunan ini. Dan kami menemukan bahwa kapel ini seharusnya memiliki sebuah ubin di suatu tempat di samping altar. Kami melihat banyak ubin di sana telah diganti. Ya, jadi mungkin itu bukan ubin aslinya. Nah, kalau dilihat dari sini, polanya tidak masuk akal, jadi pasti sudah diganti seiring waktu. Tapi dulu ada sebuah menara dengan pedang patah di sana. Ya, jika kamu mencabut atau memecahkan ubin itu, pewaris tempat ini akan kehilangan seluruh kekayaannya dalam 10 tahun. Itu bahkan terdengar lucu. Sebuah dokumen menyebut Maria memilih pembangun ulang dengan hati-hati agar mereka tidak menyentuh atau merusak ubin, karena hal itu bisa membuat mereka kehilangan seluruh kekayaan. Itu luar biasa. Mari saya tunjukkan lebih jauh ke dalam. Saya kurang suka tempat seperti ini, selalu penuh tanaman liar. Ya, durinya mengerikan. Ya, di sini kamu mulai melihat bentuk bangunannya, benar-benar rumah bangsawan yang indah. Sungguh dosa mereka meninggalkannya. Pedro sudah meninggal, Maria pindah ke Amerika, nanti ku ceritakan. Tapi mereka tidak pernah melakukan apa-apa atau menjualnya atau hanya tetap menyimpannya dalam keluarga. Pedro adalah kepala keluarga. Omong-omong aku Lupa memberitahumu. tidak apa-apa. Kami ingin menunjukkan mimpi Maria dengan mengajakmu berkeliling kebunnya, tempat dia sering mengadakan acara pernikahan dan lainnya. Mereka juga menyediakan aula pernikahan lengkap di sini. Aneh, Lukas, rumputnya sudah dipotong. Benar. Seseorang datang ke sini untuk memotong rumput dan itu jelas bukan keluarganya. Ya, itu tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal. Tapi di sini, tentu saja ini adalah halaman belakang, mungkin tempat mereka mengadakan upacara di sini dan itu masuk ke aula pernikahan di tempat ini. Tahun 70, Maria bermimpi memulai aula pernikahan ini. Mereka sudah memiliki bagian bangunan ini di properti mereka dan telah merenovasinya menjadi tempat pernikahan. Kamu lihat hari ini, menurutku mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bisa kamu bayangkan menikah di sebuah rumah bangsawan berusia 500 tahun di Portugal? Itu luar biasa. Renovasi mereka sangat menakjubkan dan masih terlihat luar biasa meski sudah 50 tahun. Ya, itu terlihat sangat terawat bahkan. Maksudku, tentu saja tanahnya kotor, tapi inilah yang seharusnya terjadi pada tempat-tempat yang ditinggalkan. Ya, ini gila dan tempat ini masih dalam kondisi seperti ini. Dan seseorang bisa saja datang ke sini, mengambil alih dan menjadikannya tempat pernikahan lagi. Sejujurnya itu ide yang bagus. Ijazah apa yang kita punya di sini? Aku belum lihat. Sekretaris Pertanian memberikan ini kepada mereka. Ini bukan seseorang yang aku kenal namanya. Kementerian Ekonomi 60. Wow. Orang-orangnya, oke? Nanti saya ceritakan kisah Pedro, tapi ayah keluarga itu punya beberapa bisnis. Mungkin ada kaitannya dengan itu. Di sini ada beberapa kursi, tapi saya melihat sesuatu di sini. Oh iya, Jadi bangunan tempat kita berdiri sekarang ini kemungkinan dulu digunakan untuk keperluan pertanian, untuk memproduksi anggur. Itu masuk akal dengan sertifikat-sertifikat di sana. memang sangat masuk akal. Kita punya sebuah wadah di sini untuk menampung anggur atau buah anggur atau semacamnya. Saya rasa saya bukan ahli anggur dalam proses produksinya. Maria mungkin mengambil kebun anggur tua itu dan menjadikannya tempat pernikahan. Ide yang bagus. Luar biasa. Ayo kita pergi ke rumah. Ya, Ya, ayo pergi. Aku sempat hening sejenak di taman sini. Pohon yang di sana itu luar biasa indah, mesinnya besar dan warnanya bagus. sangat cerah. Oh, pohon yang sama di belakang kita ini menurutku warnanya lebih cerah.
Meskipun sebenarnya itu bukan pohon yang sama, Memang agak mirip, tapi menurutmu saja itu bukan pohon yang sama. Dan aku sedang melihat lagi ke menara di sana yang sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Setelah Ordo Templar runtuh di Eropa, Portugal jadi tempat perlindungan terakhir para ksatria. Dengan nama Ordo Kristus, mereka melanjutkan misi melindungi peziarah, menjaga pantai, dan memberi nasihat pada raja. Rumah seperti ini bukan hanya milik bangsawan, tapi juga jadi pos komando yang tenang di balik dinding granit. Para pria beriman dan disiplin merencanakan pertahanan kerajaan, mengelola tanah, dan menyiapkan armada yang kelak membawa Portugal melintasi lautan. Ksatria di sini bukan hanya prajurit, mereka terpelajar, menguasai hukum dan navigasi, serta dipercaya raja menjaga pengetahuan dan stabilitas dunia yang rapuh. Berabad-abad kemudian, saat menjadi Ordo Malta, rumah ini terus menjaga warisan, menjadi tempat nasihat, belajar, dan melayani hingga akhir. Pemilik terakhir mempertahankan tradisi dengan meninggalkan baju zirah emas di ruang musik sebagai simbol cita-cita ksatria yang pernah menjadi ciri aula ini. Saya senang bisa menunjukkan tempat ini dan mengenalkan sejarah Portugis kepada kalian. Kami pikir tempat ini telah ditinggalkan sekitar tahun 2005 hingga 2006. Dari sini, pemandangan taman terlihat luar biasa. Lihat dia melangkah di sebelah kiri. di hari kedua, bolehkah aku menginjaknya lagi? Ini adalah hari kedua. Ya, dan aku rasa Pedro akan berdiri di sini pada sore hari setelah pekerjaannya, memandangi tamannya, melihat Maria bekerja di sana di tempat pernikahan. Pasti itu perasaan luar biasa baginya. Dan itu memang masuk akal karena kantor Pedro ada tepat di sebelah sini. Jadi ini balkon, itu kantornya. Ayo kita masuk ke dalam. Kantor ini hebat. Ya, kantor perpustakaan. Semuanya begitu banyak buku, buku-buku kuno, mungkin buku keluarga yang tertinggal. Buku-buku dokter. Ya, jadi Pedro adalah seorang sejarawan, dia seorang ksatria, dia seorang pengusaha, dia memiliki banyak gelar yang dia peroleh sepanjang hidupnya. Seorang pria yang sangat berprestasi. Dan di sini kita bahkan bisa melihat lambang keluarga. Tentu saja, selama 500 tahun terakhir, keluarga ini telah menjadi bagian dari bangsawan. Kita bisa melihatnya di lambang ini. Di sini ada helm ksatria. Ini menunjukkan mereka sangat terhormat dalam pertempuran dan dinobatkan sebagai ksatria. Setelah itu, Anda bisa memperoleh helm ksatria di perisai Anda. Ini adalah benda yang luar biasa, banyak buku di sini, mungkin ensiklopedia dan segala macamnya. Lukisan. Kita akan melihat banyak lukisan asli di rumah ini, beberapa di antaranya sangat penting. Yang di bawah juga hilang. Wah, aku suka itu. Oke, kamu harus mengaburkan banyak bagian dari dokumen ini. Tapi dokumen ini ditujukan kepada Dr. Pedro, dan dokumen ini menyatakan bahwa Pedro menjadi bagian dari kesatria militer Malta dalam penerimaan. Saya rasa tahun 97 itu juga saat Maria mulai usaha pernikahannya. Benar. Ya, saya suka. Kami menemukan banyak cerita dari dokumen di sini. Tapi yang saya suka, Luke, kamu bisa melihat ke dalam gereja. Ya, inilah pemandangan dari kantor kembali ke kapel. Bayangkan dia duduk di sini menyaksikan Maria bekerja, pasti sangat indah. Lalu ada lebih banyak ijazah. Dia juga ginekolog. Ginekolog? Ginekolog. Maaf, saya agak gugup, ujar Dr. Pedro. Di sini ada banyak sertifikat tahun 82. Mau lihat gambar ini? Kamu pikir itu mungkin putri mereka, Tessa? Ya mungkin, tapi sulit dipastikan di usia 72. Dia pergi ke Amerika pada tahun 2, jadi saat itu usianya 20 tahun. Mungkin dia... Di sini usianya beberapa tahun, jadi mungkin dia ke Amerika beberapa tahun setelahnya. Ya, itu kemungkinan besar putri mereka
dan mereka hanya punya satu anak, dan di atas sana kita punya garis waktu lengkap keluarga mereka yang dimulai dari tahun 1667. Wow, Itu keren. gila itu masih di sini. Dulu pohon keluarga seperti ini cukup umum digantung di rumah. Terutama untuk orang-orang bangsawan. Ya, Kami sering melihat mereka. Dan jangan lupa, meja tempat Tuan Pedro melakukan sebagian besar pekerjaannya. Apakah mejanya bagus? maksud saya itu cukup bagus. Maksud saya untuk rumah ini kondisinya sangat baik ya, dan memang cocok dengan ruangan ini. Lihat foto pertama ini. Coba tebak siapa mereka. Pedro dan Maria, Dua orang yang saling mencintai bersama-sama. Ya, foto ini diambil tahun 88. Wow. 1904. Kupikir itu tertulis tidak Oh, 4. Kamu benar. 1984. Dan itu ada di dalam rumah. Oh ya, Aku rasa itu ada di ruang tamu. ya aku di sini dan mengenali sofa, barang, serta kursi. Pasangan yang serasi, Ya, tapi surat ini dari tahun 8. surat ini ditujukan untuk Maria, pertama-tama mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal, ya. Tetapi juga membahas tentang dokter yang jatuh sakit. Ya, Dan mereka membicarakan tentang harapan mereka agar dokter yang tidak secara spesifik menyebutkan Pedro akan segera sembuh. Itu surat dari Sylvia, jadi aku tidak tahu, mungkin Pedro sakit. ya, surat ini sulit untuk dipastikan ditujukan kepada siapa. Ya, itu memang sulit, tapi kita tahu Pedro meninggal sekitar tahun 1005, itu menunjukkan bahwa dia tidak meninggal pada 88. Ya, Nah, sudahkah kamu melihat ini? ya, itu tampaknya berkaitan dengan agama. Jadi ini adalah teropong seorang pendeta. Oh benar, Mungkin ini untuk pendeta di kapel sana melakukan pernikahan. Mereka akan memakainya, dan pendeta selalu memakainya saat kebaktian. Apakah ini cocok untukku? ya indah. Pikirkan juga foto pernikahan, sangat bagus. Apa kamu bahkan bisa melihat sesuatu di sana? Sangat sulit, ya, memang sangat sulit. Tapi kita melihat sesuatu di sana. Tapi ada gambar yang lebih menarik di sini. Oh ya, itu yang sangat tua? Ya. Mungkin nenek moyang keluarga, Mungkin dipenuhi dengan ensiklopedia dan studi medisnya, mungkin juga sejarah keluarga. Tapi kita tidak punya waktu untuk melihat semua buku ini. Sayangnya, ruangan ini luar biasa, saya senang bisa berbagi. Satu lagi yang ingin saya bagikan di sini adalah daftar kehadiran ini. Gambar ini agak mirip Maria sejujurnya. bisa jadi. Kamu pikir begitu? Ya, dia punya beberapa ciri wajah di foto itu. Oh ya, maksudmu Maria, aku memikirkan Tessa. Tessa, Tapi ya, Maria, ya. tidak ada ibu, ya, oke. Lalu kita lewat sini karena ruangan ini terhubung dengan ruangan itu. Dan kemudian kita bisa lanjut ke cerita Pedro dan ruangan ini untuk ruangan ini. Saya ke rumah ini karena belum pernah melihat yang di pojok sana seumur hidup saya. Ya, Zira Golden Knight. Saya suka. Kami sudah meneliti itu. Itu bukan asli. Tidak, tapi itu dari abad ke-18 saya rasa. Abad ke-19, abad ke-19, abad. Meskipun bukan asli, ini bukan zirah ksatria abad pertengahan resmi, melainkan digunakan untuk parade pada abad ke-19. Ini adalah benda warisan keluarga Pedro yang dia terima dari ayahnya. Mungkin ini juga bagian dari hobi Pedro, bukan? Ya, dia kadang memakainya saat parade. Ini benar-benar keren. Saya tak bisa membayangkan berjalan dengan itu, pasti aneh rasanya. Ya, pasti menyenangkan. Ya, Pasti seru melakukannya setahun. aku yakin jika datang ke pesta seperti ini, aku pasti jadi rajanya dan aku menyukainya. Ini benar-benar unik. Aku hanya 3 kali melihat baju zirah ksatria di tempat terbengkalai dan sekali melihat yang asli. Akan aku tautkan di sini, kastil Italia berusia 1000 tahun. Seperti yang mungkin kamu lihat di rekaman biro kami, dulu ada tombak di sini, tapi tombak itu hilang secara misterius. Kami ke sini tahun lalu, tapi salah merekam audio,
jadi harus kembali ke Portugal untuk merekam ulang. Tempat ini untungnya tampak persis sama bagi kami. Ya, Tanpa ini, kami tak bisa unggah video. Mari lihat dulu. Ya, masih ada beberapa lukisan menarik yang bisa kami tunjukkan, mungkin tentang leluhur, kakek, atau ayah Pedro. aku tak sadar yang ini karena sudah sangat pudar. Ini sangat gelap. Ya, Wah, kamu pikir awalnya memang seperti itu? Atau warnanya hanya? Tidak, bukan. awalnya pasti tidak seperti ini. Saya yakin ini dulunya lukisan minyak. Ya, Lukisan minyak memang butuh banyak perhatian. Bagaimana ya saya bilang perhatian? lalu kita punya kursi-kursi di sekitar sini. Lemari ini sangat khas Portugis, desain silindris yang memang jadi bagian intrinsik dari barang antik Portugis, dan juga stalaktit. Saya bisa menyebutnya begitu. Mereka tergantung di sini. Selalu rapuh, minimalis, dan ini kemungkinan besar kayu gelap atau kayu ek. Ya, jadi kamu punya laci-laci ini, semua laci kecil ini, banyak barang-barang kecil di atas sini. Tapi yang itu Wow. sudah pernah mengalami masa lebih baik. Tapi aku benar-benar suka potretnya kok. Ya, sangat menarik. Ekspresi wajahnya masih terlihat jelas. Oh, wajahnya di sini sangat satir. Apa maksudmu? Ya, dia tampak seperti bangsawan. Dia tampak seperti bangsawan, benar. Saya sangat terpesona dengan perabotan di rumah ini. Seni memahat kulit sangat indah dan dilakukan dengan baik di Portugal. Apa? Kursi seperti ini? Ya, saya suka karena ini sangat lebar dan nyaman. Oh, masih nyaman juga. Ya, Luar biasa. kurasa begitu. Kursi makan biasanya tidak selebar itu. Bukan sayang, itu malah mirip singgasana. Biasanya mereka selalu punya dan juga kulit di bagian sandarannya. Ya, latar belakangnya di lumpur. Ya, ini juga bukan sebuah karya. Apakah itu edisi yang lebih baru atau lebih lama? Oke. Tulis di kolom komentar. Saya hanya tahu apa yang ada di langit-langit tempat ini. Ya, Ini langit-langit segi delapan khas Portugis. Biasanya dari kayu dan sering ditemukan di tempat seperti ini. Di tengah terdapat lambang keluarga yang dipadukan ke langit-langit sebagai karya seni. Jadi ini dibuat pada abad ke-17 oleh salah satu generasi yang memperluas rumah ini. Lalu mereka memutuskan untuk menaruh ini di menara tempat ini dan selamanya mengukir lambang keluarga di rumah ini. Itu luar biasa, itu luar biasa, itu... ya, aku suka langit-langit ini lagi. Orang Portugis melakukannya lagi. Ya, mereka melakukannya lagi. Mereka melakukannya lagi. Di dinding ini ada lukisan indah lain dengan bingkai emas. Lampu dinding ini menurutku juga bagus. Ya, Ya, mereka sangat minimalis. satu kali lagi lihat potretnya. Dia ekspresif. Pria, Ya. Saya ingin sekali punya salah satu bangku anyaman seperti ini di rumah saya, bangku anyaman. fitur yang sangat unik untuk negara ini. Ya, pasti seru saat musim panas. Mungkin itu sebabnya mereka membuatnya seperti ini. Ya, serius. Kalau kamu punya bangku berlapis kain, pasti bakal berkeringat dan segala macam. Kamu pasti mau yang seperti ini. Ya, Dengan cara seperti itu, ini sangat mirip dengan roton atau roton. Ya. Saya yakin ia juga punya fitur untuk cuaca hangat. ya, benar-benar satu. Meja cepat. Ya, Tentu saja. Ya, itu sebuah meja. itu meja, lihatlah. Itu juga ada di kopi dan semuanya berputar di situ. Itu hanya tampilan cepat, banyak orang tertarik melihat tiap bagian. Menurut saya bagian atasnya kurang menarik, tapi saya suka bagian bawahnya. Ini luar biasa. Hei, pria ini belum kita tunjukkan. Benar, dia terlihat bagus dan agak lebih kartun. Ya, itu tidak seperti lukisan yang sangat halus. Oh, garis tebal dan sejenisnya. Aku suka, tapi tidak sepenuhnya. Ya, teka-teki lain. Rasanya tidak sama. Lalu kami masuk ke ruang tamu tempat itu dan ruangan ini luar biasa. Ya, ini terlihat sangat nyaman. Ruangannya sangat besar dan ada banyak sekali barang di sini juga. Nah, Ya, aku bingung harus mulai dari mana di sini.
Mari mulai di sini dari yang kecil. Sebenarnya ini tidak kecil. Itu karya signifikan. Jika pernah ke gereja Eropa, terutama Eropa Timur, kamu akan melihat lukisan panel kayu seperti ini. Mereka berasal dari abad ke-16 dan ke-17 umumnya menggambarkan tokoh religius. Karya ini sangat signifikan. Saya tidak yakin apakah ini yang asli. Yang ini saya tidak yakin. Mungkin saya tidak yakin. Yang paling saya sukai di ruangan ini adalah meja permainan ini. Oh benar, Kamu tahu cara kerjanya, Oh benar, putar saja. Dan kemudian kamu punya meja biasa lagi. luar biasa. Lipat saja. Semua permainanmu ada di sini domino. Mastermind. Keluarkan papan caturmu, apapun yang kamu mau. Mau. Dan voila. Sangat keren. Aku suka ini, barang antik ini sangat keren. Aku juga ingin punya satu seperti itu. Aku sudah sering melihatnya, sangat sering. Lemari serupa sedikit lebih kecil dari yang di ruang ksatria, yaitu ruang ksatria emas. Mari kita sebut demikian. Aku suka detail bagian bawah dengan ornamen seperti ini. Banyak spiral, porselen khas Portugis, lalu ada satu set lengkap berbagai lambang dari berbagai keluarga. Dari seluruh Portugal. Tidak ada yang dari Braga, menurutku. Kupikir, Braga adalah kotanya. Ini semua lambang kota. Aku melihatmu, Valença, Braga, Ponta da Lima. Ya, semua kota yang berbeda di Portugal. itu benar-benar Keren, lambang. Dan kemudian di sini di tengah kita punya area duduk yang indah dengan sofa Chesterfield ini. Ada apa di bawah sini? Tidak, kenapa aku melihat ke bawah? Di sana lalu di sini? Keluarga akan duduk di sini malam hari. Maria, Pedro, dan Tessa. Pedro. Pedro, itu Maria. Pedro mengerti. Haruskah aku menembakkan ini? Juga, aku benar-benar sangat suka yang itu juga. Benar. Lukisan ini juga sangat pudar. Oh iya, Aku penasaran apakah kita bisa melihat sesuatu. Oh, ini dua wanita. di sini Wah, sulit melihat. Ya, tidak apa-apa, kemari. Oh, ini yang harus kita tunjukkan. Saya benar-benar percaya bahwa ini bukan salah satu pernikahan Maria. kamu tidak berpikir begitu atau kamu memang berpikir begitu? Tidak, menurut saya ini justru keberhasilan pribadi. Ini jelas salah satu pernikahan Maria. Pernikahan. Ini adalah gambar sebuah brankas. Ya, sangat misterius. Gambar-gambar aneh di sini. Pernikahan. Aku tidak kenal siapapun di sini. Pikir? Anak-anak? Oh ya. Nessa. Tidak. Maria juga tidak hadir. Hadir. Aku tidak tahu. Itu pasti ada di dalam rumah, meskipun ini terlihat seperti rumahnya. Ya. Kamu mengenali lukisannya atau tidak? Lukisan sesuatu yang asing, tapi gaya arsitektur dan langit-langitnya sama. Bukankah itu lukisannya? Di mana kamu bilang itu? Itu. Dia punya pose diam yang disebut mirip bangsawan dan sedikit mirip orang lain. Itu lukisan yang penting. Mungkin ada di halaman belakang. Ini pasti koleksi dari seseorang yang datang untuk menikahinya, salah satu kliennya. Mungkin juga tidak ada kaitan dengan keluarga. Tetap menyenangkan melihat karyanya, kurasa. Ya, tentu saja. Dia sangat bersemangat dengan pekerjaannya. Ya, itu indah bahasa Portugisnya. Memiliki Tirai-tirai ini. ada lambang besar di atasnya. Membagi ruangan. Tapi jika ada lambang di perisaimu, itu berarti kamu bangsawan. Maksudmu mahkota? Mahkota? Iya. Bahkan kerajaan. Aku harus bilang, oh benar. Benar. Beberapa lampu dinding lagi. Pengaturan yang indah di sini, dan kemudian tepat di bawahnya. Lihat, kita punya piano persegi abad ke-19 yang indah. Dan piano-piano ini dibuat sebelum piano tegak mulai menjadi umum. Lihat karya luar biasa ini. Ini dibuat oleh pembuat bir kecil dan pembuat piano forte di London. Sangat vals. Ya, oktavnya juga jauh lebih sedikit dari piano grand. Keyboardnya sangat kecil. Ya,
Aku suka karyanya. Ini lukisan ini, Yang ini. Aku suka tampilan yang ini. Aku mencari cahaya agar bisa melihat. itu membantu. Ya, kamu melihat ruangan dengan orang-orang seperti petani. Aku pikir seperti orang dagang. Para pedagang di kedai juga bisa seperti itu. Aku sudah mencoba mencari tahu. Ini Tessa. Ya, Ini memang terlihat. Aku yakin gambar ini dilukis. ya, itulah yang terjadi di Piedmont. Kamu bilang dia seperti Teresa. Ya. Aku cukup yakin bahwa gambar ini dilukis. Ya. Teresa dan Tessa punya nama panggilan. Teresa punya nama resmi, sedangkan Tessa mendapat nama kedua dari ibunya. Oh, benar-benar ya. Jadi, aku akan memanggilnya begitu saja. Tessa pindah ke Amerika saat berumur sekitar 23 tahun dan menikah dengan pria di sana setelah kuliah. Pedro dan Maria rutin ke Amerika tiap musim dingin mengunjungi putri mereka. Mereka sangat kaya, jadi tak perlu tinggal di sini. Saat Maria libur dari gedung pernikahan, mereka mengunjungi Tessa di Amerika Serikat. Nanti aku cerita lebih banyak tentang Tessa saat kita di bawah. Sekarang kita duduk di bagian bawah bentuk Z rumah ini, di ujung rumah. Dan ini adalah sayap untuk kamar tidur, jadi kita juga punya beberapa dekorasi bagus di sini di dinding, Yesus bersama seorang anak. Ini terlihat indah sekali. Oh, lihat ukiran ini. Wah, luar biasa. Wah, Itu meja samping yang indah. Ada ukiran yang sangat rumit di sini. karya yang indah. Sangat kokoh. Kita akan melewati beberapa kamar tidur karena tidak selalu menarik. Saya ingin menunjukkan hal menarik di sini. Seperti pajangan indah yang tampak seperti altar dan bisa dibuka seperti ini. Bagus sekali. Awalnya saya kira ini lemari keagamaan, ternyata hanya lemari pajangan. Tampilannya bagus dan perabotannya keren di mana-mana. Di sini juga ada kamar tidur. Benar. Sebenarnya ini kamar tidur ganda. Menurut saya ini kamar tamu. Tapi bisa juga milik seseorang di rumah. Karena ada foto misterius yang berdiri di sana. Ya, Seperti orang misterius ini yang tidur di dua tempat sekaligus. laser melintang di dua tempat tidur ini. Ia bukan anak Pedro dan Maria karena mereka hanya punya satu anak. Itu sebabnya kami sangat yakin. Ya, Jadi siapa orang ini, bro? Tempat tidurnya indah dengan kerang di atasnya. Hiasan dan tampilannya sangat bagus. Dan kemudian di sini dulu ada meja rias, dulu ada mangkuk di sini. Oh, river, tapi semuanya sudah hilang. Semua barang pribadi mereka masih tertinggal di sini. Atau bisa dibilang barang-barang pribadinya, katakanlah ya. mungkin dia tinggal di sini. Mari cek baunya. Seperti aftershave atau sesuatu. Ya, dia wangi. Wangi. Sulit memastikan, tapi di bawah sana Kamu melihat seseorang, ya. seseorang berjalan di jalan. Ini belum selesai, tapi sudah cukup bagus. Ayo cepat lewat sini, saya suka yang ini. Tapi Aduh. ini keren banget. Kamu kelihatan santai banget. Gue mau nongkrong sama cowok itu. Di sini juga ada kamar tidur lain, jadi gue yakin ini kamar tamu. Yang ini pasti kamar tamu, soalnya memang terlihat seperti itu. Plain. Ya. Ayo kita ke basement. Aku merasa seperti raja saat menuruni tangga, berjalan ke tirai ini membawa kunci keluarga. Lihat itu. Apakah ini yang berbeda? Satunya pakai helm ksatria, yang ini pakai mahkota. Bukan, yang ini maksudku tirai yang satunya lagi. Ya, itu juga bermahkota. Lambang atau perisainya beda, tapi tetap ada mahkotanya. Itu adalah kunci-kunci milik keluarga. Oh, mungkin memang sama. Mungkin mereka punya beberapa lambang keluarga. Aku kesini dulu. Di ruang bawah tanah ini terasa sejuk dan nyaman. Oh, itu indah sekali. Kita masuk ke ruang makan yang juga tampak seperti bagian ruang keluarga di rumah ini. Jadi mereka tinggal di atas dan di bawah sini. Tentu saja, pada masa itu, pasti jauh lebih banyak orang yang tinggal di rumah ini selain Tessa, Pedro, dan Maria.
Saya rasa generasi sebelumnya jauh lebih banyak orangnya. Saya juga suka lemari itu dengan tirai di belakangnya, tapi masih banyak buku keluarga yang tertinggal. Kami menemukan banyak informasi yang telah kami ceritakan di rumah ini dari lemari-lemari ini. Ruangan di sini tampak lebih buruk dari lantai atas. Ya, kamu bisa melihat lukisannya dengan jelas di kamera, baik dari catnya maupun langsung. Ini sangat bagus, terlihat lebih gelap. Di tengah ada meja makan dengan vas dan barang-barang di atasnya, tempat keluarga makan malam. Saya cukup tertarik di sini. Tessa, tentu saja. Ya, tentu saja Tessa. Mungkin saat itu dia pindah ke Amerika Serikat. Sekitar usia itu, kita juga punya gambaran indah tentang kota di sini. Oh, kota-kota Portugis. Lukisan samar di panel kayu. Bunga-bunga. Oh, apakah kamu melihat ini? Oh ya, di atas pintu, penahan tirai, kayu yang sangat kokoh digunakan lagi, terbuka melalui sebuah pintu. Ya, ruangan ini rasanya seperti kita berada di ruang dansa atau ruang makan zaman pertengahan. Tadi kamu tanya soal kursi-kursi, semua kursi itu ada di sekitar meja ini. Kita tahu keluarga ini berusia ratusan tahun, jadi kursi-kursi ini bisa saja menjadi bagian dari warisan keluarga. Ya, Dan aula dansa ini bisa saja digunakan atau bisa saja pernah mengadakan pertemuan penting antara para ksatria dan Templar pada masa itu. Beberapa tokoh berpengaruh pada masa kolonial Portugal yang menjelajah dunia mungkin pernah duduk tepat di meja ini. Di sekitar ruangan ini, kita masih melihat semua kursi masih berdiri. Lentera-lentera itu juga aneh. aku suka yang ini. Ini terlihat cukup diperbarui, Menurutku ini sudah dipugar. memang terlihat bersejarah. Ini juga sangat indah. Ya, balok-balok indah penopang struktur ini tampak jelas di ruangan ini. Ya, mereka memang menjalani restorasi tidak terlalu lama yang lalu, beberapa dekade yang lalu. Oh, hey, Oh, foto ini di sana. Ya, Tessa, aku pikir begitu. Ya, saat dia menikah di Dallas, Tessa masih ada, setahuku. Pada tahun 2005, setelah Pedro meninggal, ibunya juga meninggal. Dari yang kami temukan, Pedro dan Maria sepertinya tak ingin tinggal di sini lagi. Itu terjadi pada tahun 2005. Dia juga pindah tinggal bersama putrinya di Dallas, Texas. Dan entah kenapa meninggalkan semuanya begitu saja. dukungan dunia berasal dari rumah ini lalu pindah ke Dallas, Texas yang lebih modern. Ya, jalan dan mobil besar. Berasal dari Portugal, semuanya kecil, bersejarah, dan kuno. Menurut saya, dia pasti culture shock. Lemari dan porselen masih lengkap. Wow. Berdiri di sini dengan wajah saya. Saya belum pernah melihat semangka di lukisan benda mati. Itu sangat aneh. Saya sering ke museum, tapi ini baru bagi saya. Di sini digambarkan seorang wanita dekat semangka. Saya juga suka air mancur itu. Ini adalah tempat penyimpanan. Oh, ini skuter-skuter. Oh, skuter Peugeot. Semua sepeda masih di sini. Kami juga menemukan beberapa dokumen di sini. Ya, kami akan menguburnya juga. Ini semacam kartu identitas untuk Maria dan di sini tertulis, ya, ini hanya kartu identitasnya menurutku. Dan bahkan alat kerja kuno, bajak, itu adalah bajak. Ya. Mereka tetap di sini. Itu benar-benar keren. Oke, itu aja. Masih ada satu ruangan lagi yang tadi kita lewati di ruang tamu. Jadi ayo kita ke sana. Sekarang ruangan itu ada di lantai atas. Hey, Hey, aku ingin menunjukkan bahwa kita kembali di ruang tamu.
Dan mungkin ada yang sudah melihat sesuatu di sudut ruangan ini. Ada tangga. Dan ini akan membawamu ke menara abad ke-15 yang pertama kali dibangun oleh para ksatria yang tinggal di sini untuk mengawasi lembah. Ini bukan lagi menara pertahanan. Saat ini, Ini hanya kamar tidur Maria dan Pedro. ini kamar tidur untuk buku-buku. Satu-satunya yang tidak saya suka, di sini sangat panas. Di sini memang cukup panas. Sebenarnya, Ide yang cukup buruk untuk mengakhiri video di sini. semua berkeringat lalu pergi. Ya, saya suka rangka tempat tidur ini dengan sandaran di sini dan bahkan seperti lambang salib, salib di sana, salib agama. Ya, ini kamar tidurnya. Kami akan tunjukkan. Ada beberapa perabot di sini, sebuah meja duduk, ada kursi di sebelahnya. Perapian tua. Alas api itu sangat lucu. Iya, Aku suka itu. Aku sangat menikmati penjelajahan ini. Kisah yang kita dapatkan darinya benar-benar luar biasa. Aku berharap Tessa kembali, dan jika melihat video ini, semoga kamu tidak marah karena aku merekam rumahmu. Aku hanya ingin bilang, kembalilah dan selamatkan rumah orang tuamu. Aku bahkan akan membantumu jika kamu mau. Dan dengan catatan itu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video minggu ini. Terima kasih telah ikut. Sampai jumpa minggu depan di episode selanjutnya. sampai jumpa. Tessa menyelamatkan rumah.